Halo semuanya, sesuai dengan thumbnail ya, video ini akan membahas mengenai sekuritas-sekuritas apa aja sih yang cocok untuk pemula. Tapi aku mau disclaimer dulu nih guys, bahwa di video ini aku akan lebih berfokus kepada keuntungan maksimal yang bisa kalian dapetin dari transaksi masing-masing sekuritas. Jadi itu di luar dari fitur-fitur sekuritasnya ya guys, misalnya seperti chart, running trade, dan sebagainya. Nah, sekuritas yang akan aku bahas di video ini adalah 4 sekuritas teratas, yaitu ada Mirai Aset Sekuritas, ada Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BNI Sekuritas. Plus satu lagi adalah sekuritas yang aku pakai sendiri, yaitu Panin Sekuritas. Jadi daripada lama-lama, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, sekuritas itu apa sih? Menurut OJK, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Simpelnya tuh gini guys, kita sebagai investor individu maupun perusahaan tidak bisa membeli langsung sebuah saham dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, oleh karena itu, disinilah peran perusahaan sekuritas, yaitu menjadi perantara bagi para investor dan perusahaan yang ingin melakukan jual beli saham. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi, di video ini akan ada 3 yang kita highlight, yaitu deposit awal, fee trading, dan rekening dana investor atau RDI. Oke, kita mulai dari deposit awal. Kita bisa lihat di sini ya guys, deposit awal tertinggi adalah 10 juta dan ada juga yang nggak perlu bayar deposit awal loh. Nah, info pentingnya, deposit awal ini tidak mengendap ya guys. Jadi bisa langsung digunakan untuk transaksi jual dan beli saham. Info penting lainnya, kalian bisa cari nih workshop sekolah pasar modal karena biasanya akan ditawari deposit awal yang lebih murah guys. Info SPM bisa dicari di Instagram, website, atau search di Google seperti yang aku tampilin ini ya. Nah, seperti ini nih contohnya. Dari yang deposit awalnya 10 juta, kita bisa mulai hanya dengan Rp100.000 aja. Gimana? Murah kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke fee trading. Tapi aku mau jelasin dulu nih guys, fee trading di sini adalah fee online trading reguler ya. Jadi, transaksi dilakukan secara mandiri tanpa melalui tenaga sales. Nah, kalau kita perhatiin, fee jual dan fee beli selalu beda 0,1% ya guys. Ini disebabkan karena fee jual sudah termasuk dengan pajak. Untuk mandiri sekuritas ada ketentuan yang harus kita perhatikan, di mana minimal fee jual dan fee belinya adalah sebesar Rp5.000 per hari. Untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat di bagian simulasi ya. Nah, kemudian di Indo Premier ada tambahan fee yang harus kita perhatikan nih guys, yaitu adalah fee real time. Real time itu sendiri adalah waktu yang sebenarnya yang sedang berlangsung saat itu juga. Contohnya seperti ini nih. Nah, kita bisa lihat ya, pergerakan sahamnya berubah setiap detik. Jadi, ini penting banget untuk kalian yang ingin menjadi trader. Nah, tapi ini sifatnya opsional ya guys, kalian bisa aktifkan atau tidak. Jadi, kalau kalian memilih untuk tidak mengaktifkannya ya, kalian nggak perlu bayar. Nah, yang terakhir kita masuk ke rekening dana investor. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu bahwa RDI dengan RDN atau rekening dana nasabah itu adalah sama ya guys. Hanya saja, beberapa bank terkadang menggunakan inisial yang berbeda, tapi sebenarnya RDI dan RDN itu adalah sama. Jadi, rekening ini adalah rekening yang berguna untuk menampung uang deposit dan hasil penjualan saham dengan bank kustodian. Rekening ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan wajib dimiliki oleh investor yang hanya dapat dibuatkan oleh sekuritas. Nah, usahakan ya guys, RDI yang ingin kita buat disamakan seperti rekening tabungan yang sudah kita miliki, sehingga kita bisa menghindari biaya administrasi atau biaya-biaya lainnya yang harus kita keluarkan ketika kita ingin top up maupun menarik hasil penjualan dari suatu saham. Oke, biar nggak tambah pusing, kita kasih contoh dengan simulasinya ya. Di simulasi ini, kita umpamakan transaksi jual dan beli sahamnya terjadi dalam 1 hari. Dan sebelumnya aku mau ingetin lagi, 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi langsung kita coba hitung ya. Contoh nih, kita mau beli saham yang harganya 5.000 sebanyak 1 lot. Cara ngitungnya, harga saham dikali jumlah lembar. Jadi hasilnya kita dapat 500.000.
Kemudian, kita hitung fee belinya sesuai dengan persenan masing-masing sekuritas. Selanjutnya, kita tinggal jumlahkan dengan fee beli dan kita dapatkan hasilnya. Nah, hasil inilah yang kita keluarkan untuk membeli satu lot saham tersebut. Nah, kemudian di hari yang sama, harga saham tersebut naik sampai 6.000 dan kita ingin menjualnya. Cara menghitungnya sama ya, harga saham dikali jumlah lembar. Jadi, 6.000 dikali 100. Hasilnya kita dapatkan 600.000. Kemudian kita hitung fee jualnya sesuai dengan persenan masing-masing sekuritas. Kemudian kita kurangkan dan inilah hasilnya. Nah, hasil ini adalah hasil yang kita dapatkan dari menjual satu lot saham tersebut. Nah, sudah mulai kelihatan ya perbedaan dari masing-masing sekuritas. Biar lebih jelasnya, kita hitung capital gain yuk. Capital gain atau yang biasa kita sebut dengan keuntungan dapat dihitung dengan mengurangi harga jual dengan harga belinya. Untuk Mandiri Sekuritas, selisihnya didapatkan Rp97.420. Eits, tapi ingat ya, Mandiri Sekuritas memiliki ketentuan bahwa minimal fee beli dan jualnya adalah sebesar 5.000 per hari. Jadi, karena dalam transaksi ini fee jual dan belinya di bawah 5.000, maka otomatis tetap akan dipotong Rp5.000. Sehingga, keuntungan yang kita dapatkan adalah sebesar Rp95.000. Selanjutnya, pada Mirai Aset, kita dapatkan keuntungan sebesar Rp97.750. Untuk Indo Premier, keuntungan yang kita dapatkan tanpa menggunakan fitur real time adalah sebesar Rp97.310. Sedangkan, jika kita menggunakan fitur real time, maka kita akan di-charge Rp33.000 per bulan atau Rp1.500 per hari. Hasilnya kita dapatkan Rp95.810. Oke, selanjutnya untuk BNI kita dapatkan keuntungan sebesar Rp97.530 dan untuk Panin Sekuritas kita dapatkan keuntungan sebesar Rp97.200. Nah, sudah jauh lebih jelas kan guys? Tapi ingat lagi ya bahwa akan ada biaya tambahan lainnya ketika kita menggunakan RDI atau RDN yang berbeda dari rekening tabungan yang kita miliki. Contohnya saat kita melakukan penarikan. Kisaran harga transfer yang akan dikenakan yaitu sebesar Rp2.500 sampai dengan Rp7.500. Nah, ini contohnya untuk di Mandiri Sekuritas ya guys. Nah, gimana guys? Sudah cukup jelas kan penjelasannya? Cuman aku mau ingetin lagi sekali nih bahwa di video tadi aku lebih berfokus kepada keuntungan maksimal yang bisa kalian dapetin dari transaksi di sekuritas tertentu. Jadi itu lebih ke pengeluaran seminimal mungkin yang bisa kalian keluarin untuk transaksi jual beli ya. Jadi kalau kalian misalnya memang ingin transaksi jual beli aja, nah video tadi itu bisa dijadiin acuan. Tapi kalau misalnya kalian menginginkan informasi tambahannya, itu mungkin akan beda lagi penjelasannya guys. Nah, sekian dulu yang dapat aku jelasin, semoga bermanfaat untuk kalian semua.